Oke guys, hari ini gue akan ngomongin tentang psikologi ya. Kita tahu psikologi itu adalah yang paling penting dalam trading karena itu berdekatan langsung dengan decision. Yang mana kalau misalnya kita salah, ya walaupun kita sudah punya sistem trading yang bagus, money management yang bagus, tapi kita punya psikologi itu nggak bagus, ya itu semua akan percuma ya. Dan video ini cocok untuk siapa? Video ini cocok banget buat kalian yang masih merasa tradingnya nggak stabil ya. Walaupun kalian sudah merasa punya sistem trading yang bagus, money management yang bagus, tapi kenapa hasilnya masih stagnan atau masih nggak bagus ya hasil tradingnya? Mungkin video ini bisa jadi solusi kalian. Dan psikologi yang gue bahas kali ini gue akan lebih fokus ke pre-trade teman-teman. Jadi tentang waktu juga, kapan sebaiknya kita bisa trading ya. Secara psikologis gue akan bahas itu semua. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau misalnya kalian belum punya broker, terus kalian pengen coba trading forex, kalian bisa coba yang namanya Okta. Okta ini adalah sebuah broker internasional yang sudah berpengalaman selama 12 tahun ya, dan juga memiliki 40 juta active user di 180 negara teman-teman ya. Jadi kalian bisa coba Okta ini. Dia juga punya fitur space di aplikasinya, jadi kalian bisa download aplikasi Okta ini di App Store maupun di Play Store ya teman-teman ya. Karena yang tadi gue bilang ada fitur space-nya itu, yang mana ini merupakan smart fit ya teman-teman, yang mana smart fit ini bisa menunjang kebutuhan trading kalian ya, mau di crypto, forex, terus kemudian di saham luar negeri, itu semuanya ada ya. Jadi ini sangat membantu agar trading kita lebih efisien ya. Dan juga jangan lupa Okta lagi bikin promo akhir tahun, namanya New Year's Festive teman-teman ya, yang diadakan dari tanggal 2 kemarin sampai tanggal 22 Desember ya. Kalian bisa ikut ya, karena bisa mendapatkan bonus atau extra lot ya, trade and win ya, yang mana extra lotnya itu nanti bisa kalian tukarkan di Trade and Win Shop ya. Jadi kalian bisa langsung aja. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian pengen hadiah lebih, kalian bisa cek Telegram botnya ya, karena ada secret offer juga dari Okta. Telegram bot chatnya ada di link semuanya. Linknya sudah gue set di bawah, description di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja link tersebut untuk daftar. Untuk Telegram botnya juga semuanya sudah gue set di bawah. Oke. Nah lanjut teman-teman, hari ini tadi seperti yang gue bilang, gue akan bahas tentang psychology juga ya. Dan tentunya gue akan bahas di layar di depan kalian ini ya. Oke. Jadi gue akan ngomongin tentang psikologi ya. Psikologinya itu tema besarnya ya. Dan gue akan lebih spesifik ya, when to trade ya. Kapan waktu yang pas untuk trading secara psikologi. Oke. When to trade. Nah, kalau nanya kapan teman-teman, itu udah otomatis kita tuh berfokusnya tuh ke yang namanya pre-trade ya teman-teman ya. Pre-trade psychology. Jadi psikologi seperti apa atau hal-hal seperti apa yang kita harus perhatikan sebelum kita trade. Oke. Yang pertama teman-teman ya, kita tahu ya, di dalam trading ya kita harus bisa sestabil mungkin secara emosi ya. Kenapa harus stabil? Karena gini, let's say ya, kalian tuh punya sistem trading yang bagus. Oke, kalian sudah backtest dan segala macam ya. Oke, kalian sudah bikin gambarnya, bikin trading plan segala macam, kayak reasonnya sudah bikin, TP stop loss sudah bikin, risk management kalian juga bagus ya, kalian sudah tahu risk reward ratio-nya, kalian mau pakai lot berapa gitu, pokoknya semua sudah komplit. Tetapi begitu mau eksekusi atau kalian mau pencet buy and sell, kalian pernah nggak sih ngerasa kalian tuh ada pergumulan ya di pikiran kalian tuh, kayak aduh gue entry nggak ya, atau gue entry sekarang nggak ya, nanti kalau misalnya gue entry sekarang dia malah kebalikan lagi, malah gue kena floating loss lagi gitu. Pernah nggak kalian merasa seperti itu? Nah, kalau misalnya kalian pernah ngerasa seperti itu, minimal ada pergumulan ya, atau ada ibaratnya itu pertentangan di pikiran kalian, itu namanya psikologi yang belum stabil ya. Idealnya teman-teman ya, setiap trader tuh harus memiliki mental yang stabil, atau bisa dibilang seperti robot ya. Jadi kita tuh tidak ada emosi, emotionless ya. Tetapi gue tahu ya, gue mengerti teman-teman ya, kalau misalnya untuk mencapai state emotionless ya itu sangat sulit sekali. Bahkan itu sangat hampir bisa dibilang impossible sebagai manusia ya, karena kita tahu ya manusia tuh masih memiliki perasaan kayak gitu ya. Oleh karena itu gue nggak akan bilang itu menjadikan emosi kita hilang, tetapi gue bilang tuh dikontrol, dikendalikan, atau kita bisa bilang tuh dikurangin ya kadar emosinya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita punya emosi yang kurang stabil, pada saat mau entry itu akan pasti ganggu banget ya. Kayak tadi yang harusnya ada opportunity, mungkin karena kalian kebanyakan mikir, ujung-ujungnya bisa melewatkan opportunity tersebut ya. Atau sebaliknya, yang tadinya nggak ada opportunity tapi karena kalian nggak stabil emosinya, terus kalian ngelihat candle range yang impulsif, yang gede-gede ya, kalian jadi FOMO, terus kalian sembrono dalam entry. Dan itu ujung-ujungnya akan merusak yang namanya
equity kalian ya. Jadi nanti equity kalian itu yang tadinya udah profit capek-capek dikumpulin, bisa jadi karena one bad trade yang karena disebabkan sama psikologis yang nggak bener, itu akan semuanya hilang ya. Nah kalian coba pikirin deh, kalian pernah berada di kondisi seperti itu atau enggak gitu. So di kesempatan ini gue akan jabarin teman-teman ya kondisi seperti apa saja yang ideal dalam trading, dan harusnya kalian bisa refleksikan atau kalian bisa sadar psikologi seperti apa yang kalian butuhkan dalam trading sebelum kalian bisa trade ya. Yang pertama, kalian siapkan diri dulu secara fisik ya teman-teman ya, fisik dan mental. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalnya kalian mau trading teman-teman, kalian pastiin dulu ya diri kalian itu sehat secara fisik dulu nih ya. Jadi sehat secara fisik itu seperti maksudnya kalian tidak tidak meriang gitu ya, tidak badannya tuh seger ya. Pokoknya dalam keadaan yang standar, yang sehat. Jangan sampai kalian sakit kalian paksakan untuk trading ya. Walaupun sakitnya tuh menurut kalian ringan ya, tetapi percaya sama gue teman-teman ya, sakit itu bisa mengurangi fokus kalian ya. Jadi apalagi kalau misalnya kalian punya flu berat ya, kalian pilek luar biasa gitu atau batuk luar biasa, itu fokus kalian tuh akan turun ya, dan itu akan membuat celah ya teman-teman untuk kalian tuh melakukan trading secara emosional. Oke, jadi pastikan secara fisik dulu kalian sehat ya. Kalau misalnya nggak sehat, jangan dipaksakan trade, kalian lebih baik istirahat. Karena sekali lagi teman-teman, kesehatan tuh jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Ya, jadi kalian harus utamakan dulu kesehatan ya. Kemudian mental, dari mental tuh apa? Bukan berarti kalian sudah mental petarung untuk siap trading kayak gitu ya. Enggak, maksudnya itu adalah mental, kalian tuh minimal berada di state mental yang sangat-sangat stabil ya, yang biasa aja. Jangan sampai kalian ada masalah. Misalnya kalian baru kena masalah gitu ya, kalian berantem sama saudara kalian berantem sama teman kalian berantem sama partner kalian di rumah ya, bisa istri, bisa suami gitu ya. Kalian berantem sama keluarga, orang tua, anak gitu, yang bisa memicu ibaratnya tuh distraction ya di dalam trading. Jadi itu sekali lagi kenapa bisa berpengaruh seperti itu, karena itu mempengaruhi yang namanya fokus ya. Jadi jangan sampai kalian tuh pada saat lagi dalam keadaan yang nggak bagus secara mood, secara mental, terus kalian paksakan trading, alhasil itu akan jadi semakin parah ya. Jadi pertama langkahnya kalian pastikan dulu seperti ini ya. Terus kemudian yang kedua teman-teman, kalian harus build confidence ya. Jadi build confidence ini. Nah, banyak cara ya teman-teman ya, mau nge-build confidence ini luas ya. Pertama, kalian tuh sudah harus punya satu sistem trading yang sudah terbacktest dengan baik, dan backtest itu harus kalian lakukan sendiri ya. Jangan sampai kalian tuh cuma dengerin konten orang ya di YouTube atau dimanapun itu, terus dia nge-share sistem trading, dia bilang udah di backtest segala macam, kalian nggak coba sendiri. Jangan ya, kalian harus bikin sistem trading yang sudah kalian backtest sendiri ya. Minimal itu 100 kali trade ya, 100 kali backtest, 100 kali open position. Itu minimal. Kalau misalnya 200, 300, 500 itu sangat lebih bagus banget ya. Jadi minimal kalian 100 kali, dan usahakan ini sudah mendapatkan angka yang cukup bagus ya. Angka yang cukup bagus itu maksudnya win rate-nya bagus ya, risk reward ratio-nya bagus. Ini sudah harus kalian backtest ya, sudah harus kalian dapatkan. Nah, ini salah satu langkah untuk build confidence teman-teman. Yang kedua, kalian melakukan forward test ya. Forward testnya ini bisa di akun demo kalau misalnya kalian nggak mau keluar duit ya. Akun demo ini bagus ya. Terus kemudian atau kalian bisa ke akun real teman-teman ya, ke akun real yang menggunakan dana kecil gitu ya. Nah, gue pernah lihat teman-teman ya, banyak yang belakangan ini tuh ngasih tau gue kalau misalnya abang akun demo tuh nggak guna dan segala macam. Bahkan banyak influencer yang ngomong akun demo tuh menyesatkan atau apa ya. Menurut gue itu nonsense teman-teman ya. Jadi akun demo tuh cukup, itu diperlukan ya buat kita belajar. Terlepas itu medannya ya, ibaratnya medannya akun demo dan akun real tuh berbeda ya, karena di akun real tuh ada swap, ada slippage ya, ada spread dan segala macam yang justru jauh lebih besar pasti dari akun demo. Tapi itu kan bukan poinnya ya. Akun demo tuh bukan poinnya tuh kalian tuh harus semuanya tuh sama dengan real, enggak. Akun demo itu poinnya itu adalah kalian punya satu sistem baru teman-teman ya, yang mau kalian pelajari lebih dalam ya. Dan ini menjadi sarana latihan gitu ya. Jadi akun demo ini menurut gue tuh untuk tools untuk latihan, dan itu semua nggak ada salahnya kalau misalnya kalian mau mau belajar trade di akun demo ya, dibandingkan kalian harus menggunakan akun real walaupun uangnya kecil ya. Misalnya kalian mau demo $10. Tapi kan itu menurut gue kalau misalnya ada yang gratis kenapa enggak gitu ya. Jadi
Akun demo tuh penting ya. Kalian bisa build confidence juga dengan akun demo ini, melakukan forward test ya, ataupun dengan akun real tadi. Ya, jadi yang kedua itu kalian harus build confidence. Minimal, kenapa harus build confidence seperti ini? Karena dalam trading itu confidence itu adalah salah satu yang krusial ya, yang wajib ibaratnya seperti itu. Bayangkan teman-teman ya, kalau misalnya kalian trade, terus kalian tuh pada saat trade, aduh ini bener nggak ya sistem gue gini. Kalian tuh nggak akan bisa nggak bisa akan open posisi gitu, atau kalian tuh bahkan banyak ngelewatin opportunity yang bagus-bagus ya. Kenapa? Karena kalian tuh merendahkan diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian sudah merendahkan diri kalian sendiri dengan tanda bukti confidence yang rendah gitu ya, ya gimana hasilnya kalian pengen bagus gitu ya? Nggak ada ya di dunia ini seperti itu. Jadi kalian harus punya confidence yang tinggi, kalian harus yakin sama diri kalian sendiri bahwa tuh kalian bisa ya, seperti itu. Itu dulu teman-teman ya. Jadi pertama visi, kedua build confidence, dan yang ketiga itu adalah bias teman-teman ya. Ini penting. Nah, kalau misalnya kita trade teman-teman, kalian pernah nggak sih di kondisi kalian berada di kondisi gue win terus nih, gue profit terus dalam waktu 5 hari gitu ya, 5 kali trade, 5 kali profit. Terus di 1 kali trade terakhir ya, kebetulan ya itu posisinya kalian berlawanan ya. Jika kalian buy ya, harganya malah turun kayak gitu. Dan pada saat turun tersebut, karena ego kalian terlalu tinggi, karena kalian sudah ngerasa kalian hebat ya, karena 5 kali profit sebelumnya itu kalian 5 kali trade sebelumnya itu kalian profit terus ya, kalian menganggap kali ini trade-nya pasti profit. Nah, itu namanya egois teman-teman ya. Nah, ego seperti itu akan memicu yang namanya bias dalam trading ya. Bias itu adalah pandangan kita ya ke market itu sudah tidak rasional, sudah tidak objektif. Jadi itu sangat subjektif, tergantung apa yang kita pikirkan ya. Jadi kita tuh kan berasumsi ya. Kalau misalnya kita entry itu kita berekspektasi, berasumsi bahwa harganya itu akan sesuai dengan analisa kita. Dan kalau misalnya emosi kita stabil, harganya berlawanan, kita masih bisa mikir rasional. Tapi kalau misalnya kita sudah kena bias ya, terus misalnya harganya berbalik, nanti kita akan bikin excuse teman-teman ya, akan bikin alasan banyak ya. Misalnya, enggak, tenang, ini paling cuma turun sekian nih, nanti dia akan mantul lagi. Oh ini belum nih, ini bakal turun, oke nanti ini bakal turun ke, masih ada area supply, area demand nih di bawah nih, nanti di area demand bakal mantul, jadi gue nggak bakal close. Nah nanti ujung-ujungnya kalian punya posisi itu akan melar ya, stop lossnya akan di-violate, ya nggak diturutin semuanya. Dan ujung-ujungnya kalian tuh akan sadar nanti ketika posisinya tuh sudah tidak terselamatkan ya, atau misalnya akunnya sudah mau margin call dan segala macam, sudah terlambat semuanya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, cara untuk ngindarin bias ini gimana? Pokoknya kalian jangan overreacted ya, jangan overreacted dari segala sesuatu yang dikasih sama market. Misalnya, kalau misalnya kalian dari 5 kali trade kalian profit 5 kali berturut-turut, ya udah kalian biasa aja, jangan menganggap diri kalian tuh spesial, gua jago dalam trading dan segala macam, jangan, karena itu akan memicu yang namanya bias tadi ya. Di dalam trade ini tidak ada yang hebat teman-teman ya, selain market itu sendiri. Ingat ya teman-teman ya, di market itu tidak ada yang hebat selain market itu sendiri. Oke? Nah sebaliknya, kalau misalnya kalian kena loss berturut-turut juga jangan terlalu depress teman-teman, jangan terlalu mikirin aduh gue nggak bisa trading lah apa segala macam. Itu akan demotivate kalian sebagai seorang trader ya. Dan nanti ujung-ujungnya tuh kalian ada dua, either langsung quit trading, yang kedua itu nanti kalian akan terjebak di dalam lingkaran setan trader pemula, yaitu kalian akan cari sistem trading baru lah gitu ya, akan lompat-lompat terus trading sistemnya, dan itu akan membuat inkonsisten ya, tidak konsisten, dan itu akan tercermin di hasil trading kalian juga gitu ya. Dan jangan sampai ya teman-teman ya, sistem trading yang sudah kalian bangun ya capek-capek, terus karena adanya bias ini terus kalian depresi segala macam, itu kalian ganti ya. Jadi jangan gampang ganti sistem trading, karena sistem trading yang sudah teruji itu kalian harus percaya ya bahwa suatu saat itu dia akan menunjukkan performance-nya. Oke? Ya, itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa membantu ya sekali lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini terus share ke teman-teman kalian yang lain ya. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya kalian mau request video apapun yang mau gue bahas ke depannya, tentunya seputar tentang trading ya teman-teman. Kalau misalnya kontennya bagus, gue pasti akan bikinin videonya untuk kalian ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah komen juga untuk request video, gue akan bikinin ya pelan-pelan.
mulai minggu depan gue akan bikinin satu-satu jadwalnya, ya gue akan jadwalin sesuai dengan request kalian. Jadi ditunggu aja teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyampaikan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye.